Assalamualaikum sob, balik lagi dengan channel Hobi Ikan Hias sob. Jadi kali ini kita kedatangan ikan arwana gendong telur sob. Bukan hari ini sih, sebetulnya sudah hampir seminggu yang lalu. Kebetulan baru saya edit videonya karena tidak sempat ya sob ya, berbagai kesibukan menghantui keseharian saya, jadi baru bisa edit videonya kali ini. Ini 50 ekor arwana gendong telur sob, larva ya. Kemarin saya beli partai lagi arwana gendong telur sebanyak 50 ekor sob. Tuh kalian bisa lihat kuning telurnya, atau apa ya nama istilahnya itu, saya lupa itu nama atau istilah dari kuning telurnya itu. Oh ini apa tuh namanya, yolksak kalau tidak salah cara bacanya kayak gitu sob. Jadi masih ada kuning telurnya. Kalau larva arwana yang masih memiliki kuning telur itu tidak perlu diberi makan sob, karena masih ada kuning telurnya sebagai nutrisi bagi mereka sob. Kebetulan ini diantar langsung ya oleh sellernya, diantar langsung, dan saya jual juga di Tokopedia. Cuman sekarang sisa tinggal 10 atau 11 ekoran lagi sob. Ini karena sebetulnya sudah agak semingguan yang lalu ya. Padahal ini saya belum posting di YouTube, tapi sudah mau habis gitu. Jadi saya kejar-kejaran bikin kontennya agar si arwana gendong telur ini tidak keburu habis. Karena kalau sudah habis, otomatis tidak bisa bikin konten tentang arwana gendong telur ya. Ini pertama kali saya memelihara ikan yang masih ada kuning telurnya atau larva ya. Ini maksudnya ke larva apabila sudah habis atau lepas telur, kuning telurnya sudah habis, baru dinamakan benih ya, benih arwana. Ini masih larva ya, pro larva kalau tidak salah istilahnya, kalau tidak salah pro larva gitu dari literatur yang saya baca. Ini alhamdulillah aman ya, walaupun diantar menggunakan motor, cuman secara treatment selama di perjalanannya ya cukup baik lah. Lihat sob, ini pertama kalinya saya melihat baby arwana, atau bukan baby sih, larva arwana yang masih ada kuning telurnya, yolksak. Itu dia ternyata memiliki garis ini ya sob ya, garis hitam di tengah badannya ya. Karena kan kita tahu kalau arwana silver Brazil yang sudah besar itu dia tidak punya garis hitam di tengah badannya, tapi larva arwana ini dia ada garisnya sob. Dan saya juga pengen lihat, nanti akan saya sisakan 1 atau 2 ekor, tidak akan saya jual, untuk melihat perkembangannya dan perubahannya itu seperti apa. Ini pasti unik sekali sob, juga bisa menjadi informasi juga lah bagi kalian itu. Ini lucu banget ya sob ya, unik ya arwana itu. Dia kenapa arwana itu memiliki daya tarik tersendiri ya, karena arwana ini aktif sob, tipe ikan yang suka berenang kesana kemari, jadi tipe aktif, jadi tidak membosankan gitu. Berbeda dengan ikan yang lain yang pasif ya, seperti pibas yang lebih cenderung diam ya, tidak banyak berenang, tidak aktif berenang lah istilahnya. Jadi ini sebetulnya saya jual kalau satuan tuh harganya 45.000 sob. Tapi apabila minimal
5 ekor. Kalau tidak salah saya hargai satuannya 39.000 kalau tidak salah. Kalau 10 ekor 35.000, kalau 20 ekor 31.000, kalau 50 ekor semuanya saya hargai 28.000 kalau tidak salah. 28.000 ya. Kalau pengambilan 50 ekor semuanya gitu. Awalnya saya hargai segitu, cuman pada akhirnya saya jual tuh di bawah 30 ekor ya, di bawah 30 ekor. Karena akan saya sisakan beberapa ekor ya untuk bahan konten ya, untuk melihat perkembangannya sekaligus ingin mengetahui lebih jauh gitu perkembangan arwana dari larva sampai dengan ya kurang lebih sampai ukuran 10 sampai 12 cm lah, baru nanti saya jual lagi gitu. Sebenarnya saya juga lagi nyari arwana silver albino ya, karena kemarin 4 ekor langsung habis sob. Langsung habis. Jadi mengenai pro larva arwana ini, jadi apabila sebetulnya ketika arwana masih dalam bentuk telur ya, dia itu akan dirami oleh induk jantan ya, yang baru akan menetas sekitar 25 sampai 30 hari terhitung dari saat pembuahan terjadi. Jadi dibuahi oleh jantan ya. Ketika betinanya mengeluarkan telur lalu dibuahi oleh jantan, biasanya nanti akan menimbulkan semacam buih-buih di kolam. Arwana itu biasanya memang dibudidayakannya di kolam ya, karena agar kondisi habitatnya menyerupai di habitat aslinya gitu. Kondisi lingkungannya bisa mungkin agar menyerupai di habitat aslinya. Itulah mengapa banyak pembudidaya ikan arwana itu membudidayakannya di kolam tanah ya, kayak empang gitu sob. Jadi kalau di kolam budidaya itu ketika telurnya menetas, maka larva arwana yang masih ada kuning telurnya atau yolk sac itu dia masih akan berada di mulut induk jantan sob. Jadi diraminya, kalian mungkin sudah tahu lah ya, bagi yang pecinta ikan arwana, bahwa telur ikan arwana itu akan dirami di mulut induk jantan ya, mulut induk jantan, dan ternyata diraminya itu sampai 39 dari 39 sampai 41 hari gitu, sampai kuning telur yang melekat pada si larva itu habis gitu, yolk sac ya namanya, itu habis, barulah burayak dilepaskan itu oleh induk jantan, mungkin untuk nyari makanan sendiri kali ya. Karena apabila terus dierami, ketika kuning telurnya habis, maka otomatis si larva akan kehabisan makanan, cadangan makanan gitu. Dan induk jantan juga otomatis harus puasa selama proses pengeraman anak-anak arwana tersebut. Itu luar biasa sekali ya, arwana bisa berpuasa sampai 1 bulan. Kalau manusia, kalau kalian bisa enggak ya? Mungkin bisa kalian coba sobat. Kalau sudah lapar ya, harus makan juga. Ini luar biasa ya, induk jantan berpuasa 1 bulan.
1 bulan lebih malah ya, 41 hari maksimalnya. Jadi ketika memelihara larva arwana ini disarankan airnya tidak terlalu tinggi ya, 15-20 cm saja. Seiring tumbuh besarnya si larva ini barulah airnya semakin hari bisa semakin dinaikkan. Kenapa volume airnya tidak terlalu tinggi? Agar memudahkan arwana mengambil oksigen tambahan di permukaan air gitu. Itulah kenapa arwana tuh bisa kalian lihat sendiri, si larva lebih sering berenang di permukaan ya. Arwana itu memang tipe ikan top feeder ya, selalu berada di atas ya, kadang juga di tengah sih dia, bukan tipe bottom lah istilahnya. Kalau bottom itu kayak si catfish, dia selalu di bawah ya. Lele, ikan lele, ikan jenis catfish biasanya dia tipe bottom feeder. Tipe bottom tuh unik sekali ya. Ini saya taruh di akuarium di kamar sob. Kuning telurnya masih banyak ya. Nanti saya update juga videonya, kondisi terkini sisa larva arwana yang masih saya pelihara setelah 1 minggu berada di akuarium saya. Jadi kuning telurnya itu sudah mulai habis. Itu hari demi hari semakin menyusut ke kuning telurnya. Nanti bisa kalian lihat sendiri lah, saya update videonya sob. Tuh keren sekali sob ya. Melihara larva arwana ini mudah sekali sob, dan tidak seperti apa tidak seperti yang diprediksi oleh orang banyak bahwa memelihara larva arwana itu rentan mati ya. Memang lebih ya, yang namanya anak kan pasti memang daya tahannya tidak seperti ikan arwana dewasa ya. Tapi sejauh ini saya belum ada yang mati sob. Belum ada yang mati. Apabila memang kita tahu cara merawatnya, insya Allah aman-aman saja gitu. Intinya sih pakai heater ya. Tapi di sini walaupun tidak pakai heater, saya alhamdulillah tidak ada yang mati sih sampai detik ini, karena berada di suhu ruangan dan menggunakan lampu ya. Jadi agar airnya tidak terlalu dingin. Lebih bagus sih pakai heater ya kalau larva itu. Heaternya itu di set 29 derajat saja gitu agar suhunya stabil. Cuman ini saya prakteknya tidak pakai heater juga aman-aman saja gitu, selama berada di suhu ruangan dan menggunakan lampu. Ya itu saja mungkin video kali ini. Bagi kalian yang mungkin mau beli larva arwana, bisa cek Tokopedia Agan Fish Tank ya. Meskipun stoknya sisa sedikit lagi, sekitar 12 ekor lagi yang akan saya lepas ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.